panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, masih semangat kan? Masih Gimana Kak? kakak-kakaknya? Masih semangat kan? Masih dong. Oke, sebelum kita melanjutkan nyanyi kita, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini Engkau masih memberikan nafas hidup dan kesehatan bagi kami Tuhan, sehingga kami masih bisa melaksanakan ibadah kami walaupun masih melalui virtual Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau tahu bahwa itu semua tidak mengurangi rasa semangat kami untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami dan kami juga ingin mendengarkan firman kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ini saja yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik masih pada ingat nggak lagunya? Masih Kalau dong. kakak gimana? Masih ingat nggak Kak? Masih. Oke. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja segala Tuhan, Tuhan namanya Yesus. Siapa? Yesus, Yesus, oh segala raja. Nah adik-adik, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu. Adik-adik dipersiapkan alat tulisnya dan alkitabnya ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Iya, kita harus selalu ceria adik-adik ya. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika pada hari yang indah ini kami masih boleh sekolah minggu walaupun masih melalui YouTube. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui kakak guru sekolah minggu kepada kami. Kami juga yang akan mendengarkan, siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ada yang tahu sekarang dari mana nih khotbah kita? Ayo kakak ajak adik-adik kita semua buka di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian.
Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa tidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikian firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan hari ini bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada seorang panglima bernama Naaman. Naaman itu siapa sih? Naaman adalah panglima dari bangsa Aram. Bangsa Aram itu sendiri bukan bangsa yang takut akan Tuhan, bukan. Malah bangsa itu adalah bangsa musuhnya bangsa Israel. Bangsa Israel kan bangsa yang disayang sama Tuhan. Justru Aram ini, bangsa Aram adalah musuhnya bangsa Israel. Nah, Naaman ini adalah panglimanya, mungkin sekarang tentaranya yang selalu berhasil, yang disenangi sama raja, disayang sama raja. Karena apa? Karena Naaman ini orangnya setia, terus hormat, dan selalu berhasil kalau perang. Makanya Raja Aram dan bangsa Aram sangat sayang sama Naaman ini. Naaman ini pun populer, terkenal, dan termasyhur di bangsa Aram. Tapi adik-adik, suatu ketika Naaman jatuh sakit kusta. Pada saat itu, sakit kusta itu sakit yang dijauhi sama orang-orang. Karena apa? Karena bisa menular. Makanya itu dijauhi. Lalu Naaman pun panik. Bagaimana ini? Padahal aku orang yang populer, orang yang terkenal, orang yang hebat. Suatu ketika, hamba dari Naaman ini bilang ke Naaman, "Kenapa Bapak Tuhan tidak mencoba ke Nabi Elisa?" Nabi Elisa adalah nabi orang Israel, nabi yang takut akan Tuhan. Lalu Naaman ini pun pergi ke Raja Aram, ke rajanya dia, minta izin. "Raja, aku mau pergi dulu ya, mau ke bangsa Israel karena aku mau berobat. Katanya di situ ada nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan." Lalu kata Raja Aram, "Silahkan pergi." Akhirnya dia berangkatlah, setelah dapat izin dia berangkat ke Nabi Elisa, ke kediamannya Nabi Elisa. Dia sudah membawa persembahan-persembahan seperti emas, barang-barang berharga untuk diberikan ke Nabi Elisa agar Nabi Elisa mau menyembuhkan dia. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata Nabi Elisa tidak menemui Naaman. Padahal Naaman sudah jauh-jauh dari Aram nyampe ke Israel. Dia sudah jauh-jauh datang, tapi pas nyampe ke rumahnya nggak diketemuin. Kita sama-sama baca di ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Nah, Nabi Elisa cuma menyuruh suruhannya, menyuruh asistennya. Ya, dipikir Naaman, Elisa bakal datang menghampiri dia dan memegang tubuhnya atau mendoakan dia secara langsung. Tapi kenyataannya tidak.
Elisa tidak melakukan hal itu. Lalu adik-adik, Naaman jadi kesel. Akhirnya dia pulanglah. Tapi akhirnya hambanya Naaman pun bilang ke Naaman, biar Tuhan sembuh, biar Naaman sembuh, dilakukan aja perintahnya. Akhirnya Naaman pun mau mandi 7 kali di Sungai Yordan. Adik-adik tahu nggak Sungai Yordan? Sungai Yordan itu sungai yang rendah di Israel dan sungai yang tidak masuk hitungan. Bukan sungai yang indah, sungai yang kotor, yang jorok. Makanya itu Naaman kesel kenapa dia disuruh mandi di sungai yang jorok. Padahal dia kan orang terkenal, orang hebat yang biasanya mandi dengan air yang bersih di tempat-tempat yang bagus. Tapi ini dia disuruh untuk mandi di sungai yang kotor. Tapi akhirnya tetap dilakukan sama Naaman. Dia akhirnya mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Dan akhirnya Naaman pun akhirnya sembuh. Dan dari situ akhirnya Naaman menjadi orang yang percaya sama Tuhan. Percaya kalau Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan Naaman. Kira-kira kenapa Tuhan nyuruh Nabi Elisa buat nyuruh Naaman buat mandi di Sungai Yordan? Karena Tuhan mau membuat Naaman menjadi orang yang tidak sombong. Mungkin selama ini Naaman sombong adik-adik karena dia kan ngerasa hebat. Tapi akhirnya kalau dia mau sembuh, dia harus ketemu sama bangsa yang merupakan musuhnya. Mungkin kalau kita ketemu musuh kita pasti kayak buang muka kan, gak mau ngeliat dia, atau gak suka kalau ada musuh kita kan. Nah, di sini Tuhan Yesus mau ngajarin adik-adik kita jangan jahat sama orang. Tuhan Yesus bisa pakai siapapun untuk membantu kita. Contohnya Naaman ini, dia sembuh karena dibantu sama bangsa musuhnya. Lalu yang kedua, dia harus mandi di sungai yang kotor. Maksudnya apa? Biar Naaman tidak jadi orang yang sombong lagi. Ya, kita tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati. Seberhasil apapun nanti kita, kalau misalnya kita nanti jadi presiden, siapa yang mau jadi presiden? Kalau nanti jadi polisi, jadi guru, jadi pengusaha, jadi pengacara, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, karena keberhasilan kita itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang kasih keberhasilan kita, dan kita harus kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan kita. Kalau kita sombong nanti mau adik-adik nanti kita jadi seperti Naaman, enggak kan? Makanya kita tidak boleh sombong. Dan yang kedua, kita harus mengandalkan dan percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mampu untuk menyembuhkan kita. Siapa di sini yang lagi sakit? Ada yang lagi sakit enggak? Atau orang tuanya lagi sakit? Atau keluarganya ada yang lagi sakit? Atau tetangganya ada yang lagi sakit? Mari, bisa sembuh kok. Kalau Tuhan Yesus yang menyembuhkan, pasti bisa sembuh. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara kita meminta ke Tuhan kesembuhan. Karena Nabi Elisa itu hanyalah perantara dari Tuhan. Yang memberikan kesembuhan adalah Tuhan. Jadi kita bisa minta kesembuhan ke Tuhan. Kalau kita dengan sungguh-sungguh berdoa dan meminta ke Tuhan, kalau menurut Tuhan itu baik, pasti nanti Tuhan Yesus kasih kesembuhan kok. Seperti Tuhan menyembuhkan Naaman, seperti itulah Tuhan akan menyembuhkan orang-orang yang sakit yang membutuhkan bantuan. Makanya itu, kalau sekarang kan lagi COVID ya adik-adik, kapan ya COVID ini selesai ya Kak? Aku pengen sekolahnya seperti biasa, ketemu teman-teman di sekolah, gak mau sekolah online lagi. Kapan ya kita bisa sekolah minggu lagi? Kapan kita bisa gereja lagi? Kapan kita bisa keluar rumah lagi? Ada saatnya adik-adik. Dengan cara apa kita meminta ke Tuhan? Dengan cara lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa mohon sama Tuhan. Dan jangan sampai kita jadi orang yang sombong, harus tetap rendah hati dimanapun kita berada. Sombong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Oke? Itu aja yang mau kakak sampaikan. Semoga adik-adik bisa mengerti ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang sudah tersampaikan boleh benar-benar dari hati Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu boleh mendengar dengan baik dan boleh mengingatnya. Dan juga boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami berdoa Tuhan, jika ada di antara adik-adik sekolah minggu ataupun kakak sekolah minggu ataupun keluarga kami yang sedang sakit Tuhan,
baik yang di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus yang berikan kesembuhan, kesehatan buat mereka ya Tuhan. Seperti Tuhan menyembuhkan Naaman, seperti itulah kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit di antara kami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu mampu untuk menyembuhkan setiap kami jika ada di antara kami yang sakit. Kami berdoa Tuhan, semoga pandemi ini segera berakhir, semoga kami boleh kembali bisa Tuhan untuk hidup seperti sebelum-sebelumnya. Semoga kami bisa segera bertemu di ruang sekolah minggu, bisa ibadah bareng lagi ya Tuhan. Tuhan, sungguh kami rindu Tuhan, rumah Tuhan, gereja Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu, memuji nama Tuhan bersama-sama. Ini menjadi doa kami Tuhan, dengarlah doa kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap orang tua dari anak-anak adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati siapapun Tuhan Yesus yang orang tua kami kerjakan. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus berikan kelancaran, dan semoga pekerjaan itu Tuhan menjadi ladang berkat buat orang tua kami dan buat keluarga kami masing-masing. Inilah menjadi doa kami Tuhan, terimalah doa kami ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Adik, sekarang kita menyanyikan lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai